Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel ini bersama saya Laila Okta Yuventina dengan NPM A1A022040. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai manajemen kurikulum. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video ini baik-baik. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan kurikulum. Yaitu pertama Hort B. Kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang kedua ada Ramayulis. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penetapan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang kedua ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevasikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Sedangkan manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS merupakan manajemen peningkatan mutu merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreatifan sekolah atau suatu pendidikan. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Untuk dapat peningkatan mutu pendidikan melalui MBS, pengelolaan sekolah harus didasarkan kepada 8 standar nasional pendidikan, terutama standar pengelolaan. Nah, selanjutnya ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip kurikulum menurut Sanjaya 2009. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya, yaitu yang pertama prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Referensi internal merupakan setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen. Relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, proses belajar siswa yang mencakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kedua, ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku dan tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Yang ketiga, ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan keseimbangan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang keempat ada efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima ada efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dalam hasil yang diperoleh. Nah, sedangkan fungsi manajemen kurikulum sendiri menurut Rusman fungsi manajemen kurikulum sebagai satu, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada komponen kurikulum.
Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diterapkan. Tujuan pendidikan terdiri dari tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional, atau sub-pembahasan. Yang kedua ada isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek, baik berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang akan diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Yang ketiga ada metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang diterapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun sebaliknya. Yang keempat ada evaluasi atau penilaian. Pembelajaran evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau belum, serta apakah kurikulum membutuhkan perbaikan ataukah tidak. Selanjutnya ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Perumusan tujuan kurikulum menurut Rusman terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan ketentuan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi dan berperan sebagai landasan dikembangkannya tujuan-tujuan dalam kurikulum. Yang kedua ada sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan para siswa. Yang ketiga ada sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objektif dalam kurikulum sekolah, tepatnya melibatkan ahli disiplin ilmu dan merumuskan tujuan. Landasan perencanaan kurikulum menurut Usman adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekuatan sosial. Pendidikan kita menggunakan sistem terbuka sehingga harus selalu menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Yang kedua ada perlakuan pengetahuan, adalah di mana individu belajar aktif untuk mengumpulkan dan mengelola informasi, mencari fakta dan data, berusaha belajar tentang sikap, emosi, proses informasi, memanipulasi dan mengambil informasi untuk dikembangkan dan digunakan dalam kegiatan perencanaan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan iptek. Yang ketiga ada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hal ini perlu diperhatikan oleh guru karena para guru dituntut untuk merencanakan kurikulum atau program pembelajaran guna yang berkenaan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Selanjutnya ada model implementasi kurikulum. Miller dan Seller 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama the Corners-based adaptation model, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua ada model Fleetwood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah tiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Yang ketiga ada model Tory. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Nah, selanjutnya ada pengembangan isi kurikulum. Pengembangan isi kurikulum sendiri dapat teman-teman lihat pada tabel di samping ini ya. Nah, yang terakhir ada evaluasi kurikulum.
Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan pendapatan keputusan tentang gambaran siswa yang efektif dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Craven 1967, evaluasi kurikulum dilakukan dengan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini memfokuskan pada hasil program secara keseluruhan. Ini dapat berasal dari dalam maupun luar sekolah. Evaluasi sumatif terdiri atas dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan sistem tertutup. Pada evaluasi sumatif sistem tertutup, evaluasi berasal dari sekolah atau sistem sekolah. Yang kedua ada pendekatan sistem terobosan. Dalam sistem terobosan, tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengadakan perbandingan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai manajemen kurikulum pada pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.